kembali lagi di The Wibowo. Ada hukum, ada Prof. Bowo. Ya, selamat siang Prof. Selamat siang Mas Ardi ya? Ya, saya Alhamdulillah. Ardi Prof. Dari mana? Dari UPN Veteran Jawa Timur. Oh, Prof. UPN. Alhamdulillah. Bisa komunikasi ya? Iya. Ya gitu. Sehat ya Prof ya? Ya sehat, yang penting sehat. Ya inilah gunanya mahasiswa itu memberikan edukasi pada masyarakat. Ya hanya di kampus saja. Setelah di kampus, kemudian di yang lainnya masyarakat. Ada Mas Ardi. Iya, jadi gini nih Prof. Apa? Di beberapa hari terakhir ini Prof, ada salah satu kasus yang mungkin sangat menarik nih Prof untuk dibahas, yaitu Kejari Karo Prof. Itu menuntut salah seorang videografer dengan tuntutan adanya dugaan tidak pidana korupsi Prof, karena ada markup harga jasa Prof di situ Prof. Oh, Nah, maaf, harga jasa. Iya, betul. Namanya siapa? Untuk korbannya namanya Amsal Sitepu Prof. Oh, Amsal. Si tipu itu yang rame itu, yang viral itu ya. Betul sekali Prof. Nah, itu perlu dikaji. Yang kalau nggak salah itu hanya 30, 20. Jadi sesuai barang dan jasa 46 ya, tahun 2025. Iya. Itu tidak memenuhi. Yang memenuhi yang 50 bisa diajukan lelang. Tapi ini PL aja bisa. Nah, dia itu kan penyedia jasa yang mana? Yang Amsal Sitepu tadi itu Prof. Kalau penyedia jasa ya tipu ya. Iya. Iya. Yang memberi jasa. Yang memberi jasa juga Amsalnya juga Prof. Oh, yang memberi. Iya, jadi dia seorang freelance videografer. Oh, freelance yang memberi. Tapi ini dananya dari mana? Kalau dananya sendiri itu kan untuk membuat profil desa nih Prof. Jadi dananya dari anggaran APBDes Prof. Oh, APBD. Tapi sudah ada kesepakatan. Sudah ada kesepakatan Prof. Jadi dari sudah awal. membuat suatu perjanjian. Nah, Benar. betul sekali. Iya. Sesuai dengan hukum perdata ya. Oke. Nah, kemudian ada kerugian berapa yang dihitung? Kalau dihitung kerugiannya mencapai 202 juta nih Prof. Kalau 202 juta. Iya, betul sekali. Itu berapa yang berhubungan dengan operasional? Apakah yang memberikan satu pada si tipu ini ya toh? Desa A, desa B, desa E. Berapa desa itu? Ada 20 desa kalau Prof. Wah, harganya berapa satu desa? Satu desa kurang lebih kemarin kalau saya baca di berita sampai antara 30 juta nih Prof. Oh, 30 juta itu udah masuk. Nah itu sebetulnya dia harus tahu. Dikarenakan Kejari harus tahu apa yang dimaksud korupsi. Kalau sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi 31 tahun 99 diperbarui 2021. Ada pasal 2 dan 3. Pasal 2 dan 3 itu sudah ada hubungannya dengan putusan MK 19 tahun 2015. Harus nyata-nyata, bukan penjelasannya kata dapat, bukan penjelasannya potensi, bukan, nggak setuju lagi. Itu lupakan saja. Jadi itu harus memang dibenahi dari instansi jasaan. Nah kalau ini kan memberikan satu malu pada semua, pada mahasiswa, pada masyarakat, pada penegak hukum. Nah ini kalau nggak dibenahi ya seperti ini. Jangan sampai dia punya kewenangan itu disalahgunakan. Nah seperti itu. Seharusnya dipilah apakah ini korupsi atau tidak, kan gitu. Kecuali ya itu hanya 50 baru bisa. Kalau itu di bawah 50, 20, 10, 30 nggak bisa. Itu harus PL, nggak apa-apa. Ada perjanjian pihak-pihak nggak masalah. Meskipun itu APBDes, tapi kan ini hanyalah jasa. Kalau gitu pengacara nggak semua ini jasa. Nah itu nggak bisa seperti itu. Seperti itu ya Prof. Iya. Kalau memang kita berbicara soal jasa nih Prof, berarti kan memang tidak ada patokan nih Prof, harganya berapa? Ini nggak ada patokan kalau kita bicara jasa. Mau ada pengacara Jakarta itu sampai miliaran itu kan. Iya. Iya kan? saya itu, iya. Nah,
Kalau gitu kena semua nantinya. Kena tidak ada hubungannya dengan imunitasnya. Tapi imunitas mau dia itu kerja, kecuali dia tidak dikerjakan, lalu namanya penggelapan penipuan. Nah, kalau uang negara bisa dikatakan itu adalah merupakan korupsi. Akhirnya apa sama hakim dibebaskan kan? Iya, vonisnya Nah, bebas. akhirnya di mana? Pengadilan di mana? Di pengadilan Taruh. iya, seingat saya di situ, Bro. Nah, itu akhirnya dibebaskan dikarenakan tidak sesuai dengan tindak pidana korupsi. Nah, apakah dia tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena itu adalah jasa. Nah, itu harus dibedakan antar jasa ya dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Gratifikasi harus dibedakan. Pasal 2, pasal 3, pasal 11, 12 dan pasal 18, pasal 4 dan sebagainya harus memang dipahami kan seperti itu. Ini yang menjadi satu persoalan ketika jaksa nuntut ternyata bebas. Kalau bebas, akhirnya kan kena kan jaksanya Iya. sampai di Komisi 3, Iya, sama maka jangan DPR. main-main ya. Kalau berhubungan dengan dia punya jabatan harus jujur saja seperti itu. Seperti itu ya, Prof. Ya. Saya ada sedikit pertanyaan nih, Prof. Oh. Kalau misalnya kita bicara soal jasa kan memang tidak ada patokan harga ya, Prof. Hmm. Tapi ini kan menyangkut dengan pemerintahan, Prof. Apa misal nanti ketika memang saya memiliki suatu niat jahat ataupun mensreya nih, Prof. Semisal untuk harga pasar dari jasa saya lihatnya adalah harga 2.500.000 nih, Prof. Tapi karena saya merasa bahwa ini adalah suatu poin dengan pemerintah, maka saya merasa saya bisa untuk menarik harga jasa saya lebih mahal, Prof. Misal saya tarik jadi 5 juta, 2 kali lipatnya, Prof. Nah, kalau menurut Prof sendiri apakah itu termasuk ke dalam suatu korupsi ataupun bukan, Prof? Itu ketika jasa sudah ditentukan dengan atas perjanjian bersama asas penawaran, tentunya biaya operasional atau fee dan sebagainya itu tidak bisa disebutkan. Jadi memang harus benar-benar dilaksanakan apa yang menjadi operasionalnya itu seperti itu. Berarti memang pada awalnya semua dari perjanjian antara penyedia jasa dengan penerima jasa ya, Prof? Benar, ya penerima jasa dan Penyedia jasa. penyedia jasa itu harus ada satu perjanjian. Kalau sudah perjanjian itu arahnya perdata, bukan pidana. Kalau perdata, jasa tidak punya kewenangan. Kalau dia pengacara negara tidak ada masalah, tapi kalau hubungannya dengan tipikor dia tidak ada hubungannya. Kecuali dia gugat ke perdata, hanya keliru konstruksi hukumnya sebetulnya ini. Nah ini adalah suatu jangan sampai setitik nilai rusak sebelah, akhirnya gitu semua seperti ini terus saja. Jangan nantinya apa? Nantinya masyarakat itu kepercayaan berkurang, mahasiswa juga berkurang, akademisi juga berkurang. Harus memang kalau jadi jaksa benar-benar harus perhatikan etika, moral, ya, integritas itu harus dipakai, digunakan. Jangan kena sakar PDW itu. Prof, sepertinya terkait dengan waktu kita belum terbatas sekali ya, Prof ya. Ya. Memang pembahasan ini sangat menarik, tapi karena ada halangan waktu ini maka akan dicukupkan sampai seperti itu. Mungkin dari Prof Bowo ada sedikit closing statement, Prof? Iya, oleh karena itu saya sampaikan yang sebagai aparat penegak hukum, baik kepolisian, baik kejaksaan, baik hakim itu harus memenuhi syarat ketika diangkat sebagai aparat penegak hukum. Pertama, moral, etika, yaitu penting, integritas, ya, watak, karakter itu harus memang sudah ada. Perlu disampaikan bahwa ada sebelum jadi seorang PNS itu ada latihan dasar dulu penuhi. Nah kalau dulu P4, kalau sekarang dasar itu penuhi, sehingga ada sesuatu yang bentuk ya etika itu ada, pekerti itu harus disampaikan juga. Jangan sampai hanya ini dikarenakan anaknya jaksa, anaknya orang pejabat masuk. Jangan sekarang pakai daring, pakai semua pakai potensi akademis, ya nggak seperti itu. Sekarang kalau itu pinter bisa. Jadi jangan sampai
baik itu orang kecil, baik orang menengah, baik orang atas, semua itu pakai tes yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kelebihannya, sesuai dengan kualitasnya, ya toh. Ya. Kualifikasinya itu harus memenuhi, baru bisa. Jangan comot-comot. Ini akhirnya comot-comot, akhirnya apa? Akhirnya bergedes ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Bowo atas Ya. sedikit mungkin penjelasan terkait dengan masalah yang sedang viral ini. Kita tutup acara Dewi Bowo pada kali ini. Terima kasih. Dewi Bowo, ada hukum, ada Prof. Bowo.